Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina al-karim Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Munawwar yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan memanjatkan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita kembali bisa hadir dalam kajian kitab Bulughul Maram yang kita masuk pada bab yang berkenaan dengan salatut tatawwu', salat sunnah. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Salah satu salat sunnah adalah witir, dan disebutkan oleh para ulama bahwa witir itu merupakan afdalu min jami'i tatawwu'atin nahar. Jadi dia merupakan salat yang paling utama, salat malam yang paling utama dibandingkan dengan salat siang. Dan dia termasuk salat yang utama setelah salat wajib. Jadi salat itu apa? Salat utama setelah salat apa? Wajib. Dan lebih diperkuat lagi, ba'dal witri raka'atal fajri. Ada 2 rakaat yang namanya 2 rakaat salat sunnah fajar. Jadi kalau yang malamnya itu adalah apa? Salat witir yang paginya sebelum subuh. Jadi awal pagi itu adalah 2 rakaat fajar. Itu merupakan juga salat sunnah yang sangat utama. Dan tidaklah disyariatkan untuk melaksanakan salat berjamaah witir kecuali ba'dat tarawih. Setelah kita tarawih, biasanya kalau kita tarawih apa? Disunnahkan untuk berjamaah. Bahkan kita diperintahkan untuk bareng-bareng bersama apa? Imam. Baik isya'nya maupun tarawihnya ditambah dengan witirnya. Barang siapa yang bareng-bareng bersama imam salat tersebut, berjamaahnya baik salat isya'nya ditambah lagi dengan apa? Salat tarawihnya ditambah dengan apa? Salat witirnya, maka dia seakan-akan melakukan salat semalam suntuk. Disebutkan oleh Rasulullah SAW. Adapun di luar Ramadan, dia tidak diperintahkan untuk apa? Berjamaah. Tidak diperintahkan apa? Untuk berjamaah. Tapi jangan kita tinggalkan. Kita jangan apa? Tinggalkan untuk melaksanakan salat witir. Karena ada orang yang berpendapat bahwa salat itu hanya di bulan Ramadan. Akhirnya setelah Ramadan dia nggak melaksanakan salat sunnah witir. Bahkan disebutkan dalam hadis, awutiru walau rakaatan. Berwitirlah walaupun 1 rakaat. Kalau kita ingin apa? Melakukan witir nih, kira-kira beberapa menit lagi apa? Mau subuh nih. Udah salat aja walau rakaatan, walaupun apa? 1 rakaat. Ketika lagi salat apa? Lagi mau rukuk nih atau mau i'tidal, tiba-tiba adzan, teruskan, jangan dibatalkan. Kita sudah mendapatkan qiyamul lail berupa apa? Witir. Jadi jangan dibatalin. Jamaah sekalian rahimakumullah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Amr. Dia mengatakan, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Rasulullah SAW pernah berbicara denganku, pernah bersabda terhadapku, kata Abdullah bin Amr. Apa kata Rasulullah kepada Abdullah bin Amr bin As? Ya Abdullah, la takun mithla fulanin kana yakumu minal lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Tidak disebutkan namanya. Ya, tapi apa? Jangan kamu seperti si fulan. Si fulan itu kalau bahasa kita si dia gitu. Jangan sampai apa? Seperti orang itu tuh gitu. Kenapa? Kana yakumu minal lail adalah orang tersebut bangun sebagian malam, kemudian dia apa? Meninggalkan qiyamul lail. Ya. Setelah apa? Dia meninggalkan qiyamul lail. Jadi jangan sampai apa? Jangan sampai bangun tapi tidak melaksanakan qiyamul lail. Itu yang pertama. Yang kedua, atau dia qiyamul lail tapi setelah itu nggak melakukan lagi gitu. Nggak melakukan lagi. Tapi tak apa-apa. Nanti beberapa bulan lagi baru melakukan lagi. Itu jangan. Jadi rutinkan qiyamul lailnya sini. Nah, jadi di sini jamaah sekalian, apa yang dimaksud dengan minal lail? Ya. Minal lail itu adalah bagian dari malam. Fi juz'in min ajza'il lail. Jadi satu bagian di antara bagian malam. Jadi yang disebut al-lail kapan sih? Yang disebut al-lail itu apa? Kapan? Maka sebagian ulama mengatakan bahwa yang disebut lail itu ada yang berpendapat setelah maghrib itu apa? Lail. Sampai subuh. Jadi setelah apa? Maghrib itu apa? Lail. Sampai apa? Subuh. Walaupun disebutkan lagi di sini bahwa yang disebut lail itu apa? Makanya salat isya'ain disebutkan apa? Ada yang istilahnya salatul isya'ain. Apa isi yang disebut dengan salatul isya'ain? Salatul isya'ain itu adalah salat maghrib dan isya. Kenapa? Karena dua-duanya baik maghrib dan isya itu dia berada di waktu malam. Jadi berada apa? Di waktu malam. Maka dikatakan apa? Salatul isya'ain. Nah dari sini maka jamaah sekalian rahimakumullah, salat qiyamul lail memiliki keutamaan. Jadi fadilah qiyamul lail memiliki apa? Keutamaan sehingga jangan sampai orang meninggalkannya. Jangan sampai apa? Meninggalkannya dengan sengaja. Kenapa? Karena dia memiliki apa? Keutamaan yang besar. Sehingga disebutkan fa sholatul lail afdalu min sholatin nahar. Jadi salat malam itu lebih utama daripada apa? Salat yang di siang hari. Salat malam itu lebih utama dari apa? Salat yang ada di siang hari. Yang salat-salat sunnahnya ya. Kenapa? Karena di dalamnya ada sirriyah, rahasia, di mana ketika kita salat malam banyak orang yang nggak tahu kalau kita lagi apa? Salat malam, dan itu menjadi keutamaan. Kenapa? Karena dengan dia apa? Sirriyah, rahasia, diam-diam orang nggak tahu kalau kita sedang beribadah, dan itulah amalan yang utama saat dimana orang nggak tahu kalau kita sedang apa? Beribadah. Kenapa? Karena dengan itu akan memunculkan keikhlasan. Coba kalau di siang hari deh, umpamanya kita salat di masjid apalagi, kita ba'diyah atau qobliyah, orang akan kelihatan. Orang akan lihat kita sedang apa? Melaksanakan salat. Tiba-tiba muncul dalam hati kita. Tuh kan yang lain lagi apa? Pada duduk, kita gue doang yang salat. Akhirnya muncul ya, kalau gitu gue doang yang paling banyak di salat ini. Gitu. Akhirnya memunculkan apa? Rasa riya. Gitu. Maka apa? Malam itu lebih utama. Karena di situ ada minas sirriyah. Ada rahasia yang tidak dilihat oleh orang. Yang kedua, wal bu'du 'anir riya, dan juga menjauhkan dari riya. Siapa yang kita ingin riakan? Sementara orang lain nggak melihat kita kecuali Allah Subhanahu wa taala yang melihat kita. Jadi nggak bisa. Siapa? Tetangga kita nggak lihat kalau kita lagi salat sunnah malam, qiyamul lail. Anak kita juga lagi tidur umpamanya, keluarga kita lagi tidur. Maka terjauhkan dari apa? Riya. Dan di samping itu juga pada malam hari itu memiliki min safa'il munajat ma'allahi ta'ala. Ketika salatul lail itu memiliki kejernihan munajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita bermunajat. Apa sih artinya munajat? Itu meminta dengan cara berbisik-bisik. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Berbisik-bisik. Jadi nggak kencang kita kalau malam itu. Kalau salat lagah.
Kalau kita berdoa di malam hari saat dimana keluarga kita lagi tidur, kita qiyamul lail, lalu kita berdoa di situ dengan bacaan-bacaan yang kita baca di sholatnya, kemudian pada saat sujudnya juga kita berdoa, pada saat tasyahud akhir juga kita berdoa, itu kita bermunajat. Munajat itu berbisik-bisik dalam berdoa, memiliki kejernihan, di mana hanya Allah saja yang mengetahui apa yang kita minta. Jadi hanya Allah SWT yang mengetahui apa yang kita minta. Yang kedua, akan memunculkan hudurul qalbi. Ketika kita bangun malam, akan terjadi hudurul qalbi, itu kehusyuan. Beda. Kita sholat malam sendiri, tidak ada yang melihat. Dengan sholat kita di masjid atau di rumah yang siang hari, itu berbeda rasa kehusyuannya. Dimana pada saat malam itu nggak ada yang ganggu kita. Kita nggak ada yang ganggu kita. Tapi di siang hari ada aja gitu, macam-macam gitu, dengan suara-suara bising dan sebagainya. Dan akan berpengaruh kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu akan berpengaruh dalam doa kita juga lebih khusyuk, salat kita juga lebih khusyuk dan sebagainya. Sehingga disebutkan bahwa banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salatul lail atau qiyamul lail. Begitu juga ayat-ayat Al-Quran menjelaskan tentang qiyamul lail. Jamaah sekalian rahimakumullah, sehingga kita diperintahkan untuk at-tahajjud. Di salah satu bagian dari qiyamul lail itu at-tahajjud. Disebut tahajud, la yakunu illa ba'dan naum. Kata para ulama, kenapa disebut tahajud? Tidaklah dia disebut tahajud kecuali setelah tidur. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam ayat Al-Quran, inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Jadi nasyi'ah itu, inna nasyi'atal lail, nasyi'ah itu bangun malam. Berarti tahajud itu habis tidur. Kenapa? Karena tahajud itu artinya bangun tersentak. Kenapa? Habis tidur. Maka disebutkan at-tahajud tidaklah terjadi la yakunu illa ba'da naum, kecuali setelah dia tidur. Ai wan nasyi'atu la takunu illa ba'da raqdatin. Tidaklah disebut bangun malam kecuali setelah dia tidur. Disebut bangun malam karena dia tidur dulu gitu. Dan salatul lail, salat malam itu termasuk bagian dari tahajud, atau tahajud itu termasuk bagian dari salatul lail. Wa salatul lail sunnatun muraghhabun fiha, dan salatul lail, salat malam itu adalah salat sunnah yang sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama kita dan juga para nabi dan rasul, mereka menjadikan salatul lail, salat malam itu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Bagaimana Nabi Zakaria minta anak kepada Allah SWT, maka diberikanlah Yahya, dan dia bangun malam. Nabi Ibrahim juga begitu, minta anak, bangun malam. Jadi bangun malam atau yang dikenal dengan qiyamul lail, salatul lail, itu bagian dari da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh. Mereka merindukan Allah Subhanahu wa taala di tengah malam untuk bermunajat. Namanya seperti salatul lail sunnatun muraghhabun fiha. Jadi salatul lail itu salat sunnah yang sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Dan wa afdalu min salatin nahar, dan dia merupakan salat yang utama, lebih utama daripada salat siang hari. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa minal laili, dan termasuk bagian dari malam, dan satu bagian dari malam, bertahajudlah engkau. Ini awalnya untuk Rasulullah SAW. Karena untuk Rasulullah, qiyamul lail, tahajud itu wajib hukumnya. Tapi bagi umatnya sunnah muakkadah. Jadi kalau bagi Rasulullah witir juga wajib. Bagi umatnya sunnah muakkadah. Jadi ada beberapa yang wajib untuk Rasulullah SAW. Tapi bagi umatnya sunnah muakkadah. Kenapa? Karena kalau kita diwajibkan, kita nggak bakalan kuat deh. Jangankan tahajud,
Sholat yang wajib aja yang siang hari kadang-kadang apa? Banyak yang ninggalin, apalagi apa? Tahajud. Maka bagi kita sunnah muakkadah muraghabun fiha, sangat disukai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili, maka termasuk bagian dari malam, fatahajjad bihi, maka bertahajudlah, nafilatan lak, itu sebagai sunnah tambahan, sebagai ibadah tambahan. Jadi untuk menambah pahala kita bertahajudlah. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga Allah membangkitkan engkau, hai Muhammad, ke tempat yang terpuji. Nanti Allah SWT bangkitkan Rasulullah di akhirat memiliki maqam yang terpuji. Apa yang maksud dengan maqam yang terpuji? Di mana Rasulullah SAW seorang Rasul yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Itu maqam yang terpuji. Ya, ini yang dikenal dengan apa? Asy-syafa'atul uzma, syafaat yang besar. Di mana pada saat hari kiamat, manusia sedang dalam kesulitan. Mereka datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak mampu untuk memberikan bantuan kepada mereka, pertolongan. Kemudian mereka pun datang kepada Nabi Nuh. Begitu juga datang kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, dan pada akhirnya kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW kepada umatnya? Ummati, wahai umatku, kemari. Adalah saya akan minta kepada Allah SWT untuk menolong kalian. Kemudian Rasulullah bersujud dengan sujud yang begitu lama. Ketika Rasulullah bersujud minta kepada Allah SWT dengan sujud yang lama, maka ada suara, ya Muhammad, irfa' rasak, wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'to, mintalah akan diberikan oleh Allah SWT. Washfa' tushaffa, dan mintalah pertolongan, maka Allah akan berikan pertolongan. Inilah yang disebut dengan asy-syafa'atul uzma, di mana Rasulullah sangat cinta kepada umatnya sampai beliau mau menolong memberikan syafaat kepada umatnya yang dikenal dengan asy-syafa'atul uzma. Itu yang disebut dengan maqam mahmuda, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, dalam riwayat lain juga disebutkan, riwayat Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan afdhalus sholati ba'dal fardhah salatul lail. Seutama-utama salat setelah wajib adalah salat malam. Jadi salat yang paling utama setelah salat wajib itu salat malam. Kalau lebih utama berarti pahalanya lebih banyak, lebih utama. Bahkan disebutkan dalam hadis di mana Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam. Ini hadis pernah saya sampaikan. Jadi Abdullah bin Salam ini awalnya dia adalah seorang rahib, pendeta dari kalangan Yahudi. Dia ahlul kitab. Dia tahu betul tentang isi kitab Taurat atau Zabur. Itu namanya Abdullah bin Salam. Kemudian dia mengenal Rasulullah SAW dari kitab-kitab sebelumnya. Dan di dalam kitab sebelumnya itu tertulis bagaimana ciri-ciri Nabi akhir zaman, Nabi penutup, dengan sifat-sifatnya yang sangat terperinci, sehingga ketika Abdullah bin Salam bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, langsung dia beriman, karena melihat bagaimana ciri-ciri kenabian di dalam di Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dan yang pertama sekali disampaikan oleh Rasulullah yang dia dengar adalah, kata Abdullah bin Salam, ayyuhan nas, afshus salam, wa at'imut ta'am, wasilul arham, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Kata Rasulullah SAW yang didengar oleh Abdullah bin Salam dan juga sahabat lain, kata Rasulullah, ayyuhan nas, wahai segenap manusia, afshus salam, sebarkanlah salam. Kita diperintahkan untuk menyebarkan salam. Kalau kita ketemu teman, jangan lupa kita nyampaikan salam, assalamualaikum minimal. Jangan ketemu teman melengos ya. Buang muka, padahal mukanya cuma satu, dibuang habis tuh mukanya. Jadi kalau ketemu teman assalamualaikum. Dulu sahabat ada yang memang dia sengaja keluar untuk menyampaikan salam pagi-pagi. Kenapa? Karena salam itu doa, bukan hanya sekedar menyampaikan salam, tapi di situ ada doa. Minimal assalamualaikum. Kalau kita mau masuk ke rumah kita, jangan pas-pasan. Kenapa? Karena kita mendoakan keluarga kita, anak kita, istri kita di rumah. Jadi jangan sampai kalau kita masuk ke rumah kita itu sendiri, rumah kita sendiri,
nyelonong-nyelonong gitu aja. Itu kan rumah saya, iya betul. Tapi kita masuk, doain keluarga kita. Karena di situ ada anak kita, ada keluarga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan salam, bisa jadi dari semua yang kita ucapkan salam untuk keluarga kita, dari mulai kapan itu? Ada salam yang Allah kabulkan. Sehingga rumah tangga kita mendapatkan keselamatan dari Allah, diberikan rahmat dan keberkahan. Jadi walaupun rumah kita sendiri, itu kan rumah saya nggak perlu salam, tetap kita apa? Menyampaikan salam. Dan yang di dalam rumah juga menjawab salam. Jadi yang cuma apa? Jangan ketika orang kita apa, masuk ke rumah lalu kita menyampaikan salam, di dalam rumah apa? Diam aja, jangan. Jadi kita juga menyampaikan salam gitu. Jadi itulah kenapa rumah menjadi berkah, mendapatkan keselamatan dari Allah SWT, mendapatkan rahmat, karena bisa jadi dari apa yang kita lakukan setiap kita masuk ke rumah. Ketika kita masuk ke rumah, kita menyampaikan salam, ada satu doa yang Allah Subhanahu wa taala terima. Jadi jangan apa? Langsung lobot apa? Ini kan rumah saya nggak salam nggak apa-apa. Iya betul, tapi kita sampaikan salam untuk anak kita, keluarga kita. Ini. Jamaah sekalian, kalau nggak ada orang gimana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan itu ada tuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Dan rumah kita apa? Assalamu alayna. Semoga keselamatan atas kami. Wa ala ibadis sholihin. Dan atas orang-orang dari hamba-hamba Allah yang apa? Soleh. Ya mudah-mudahan rumah kita apa? Hamba-hambanya soleh. Dia mendapatkan apa? Keselamatan. Kemudian yang kedua, Rasulullah menyampaikan absus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, berikanlah makan. Ada tetangga yang kurang makan, kasih makan. Ada orang yang kelaparan, kita kasih apa? Makan. Wasilul arham, sambung tali silaturahim. Antara kakak dengan adik, bapak dengan anak, tante dengan apa? Tante dengan ponakan. Itu apa? Sambung silaturahmi, jangan sampai putus. Kemudian wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di waktu malam wan nasu niyam, sementara manusia lagi pada tidur. Maksudnya apa? Qiyamul lail sini. Manusia sedang apa? Tidur, kita salat. Maka kata Rasulullah SAW dalam riwayat Abdullah bin Salam, tadkhulul jannata bisalam. Engkau akan masuk ke surga dengan salam. Jadi hadis ini sangat indah. Kenapa? Karena yang meriwayatkan hadis ini namanya Abdullah bin Salam. Pakai apa tuh huruf belakang itu? Salam. Pakai huruf mim. Kemudian hadis ini juga diakhiri dengan mim. Absus salam. Wa at'imut ta'am. Wasilul arham. Semuanya pakai mim. Wasallu bil laili wan nasu niyam. Tadkhulul jannata bisalam. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Salam. Dan penutup dari hadis ini adalah tadkhulul jannata bisalam. Begitu indahnya apa hadis ini. Jamaah sekalian, hadis-hadis yang begitu banyak ya, menjelaskan tentang keutamaan salat malam dibandingkan dengan salat siang, karena dia memiliki rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dan lebih dekat dalam ibadahnya untuk melakukan keikhlasan, karena nggak ada yang ngelihat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah ibadah itu apa? Ibadah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika didasarkan dengan ikhlas mata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ketika kita ibadah di malam hari dan orang lain nggak tahu, maka kita apa? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, maka itulah yang disebut apa? Ikhlas. Sehingga pakana salaf yajtahiduna fid du'a. Di samping ulama-ulama salaf mereka membiasakan diri dengan qiyamul lail, maka mereka juga yajtahiduna fid du'a. Mereka bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Jadi lebih bersungguh-sungguh berdoa ketika di malam hari ketimbang di siang hari. Kenapa? Karena di malam hari itu lebih apa? Lebih khusyuk, lebih khidmat, dan lebih segala-galanya. Lebih apa? Lebih mudah untuk dia apa? Menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka bersungguh-sungguh dalam berdoa. Maka disebutkan dalam ayat Al-Qur'an wabil ashari
hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka senantiasa apa? Minta ampun kepada Allah SWT. Wala yusma'u lahum sautun, dan mereka tidak terdengar suara mereka. Walaupun isinya di samping nggak kedengeran. Kenapa? Karena dia bermunajat. Munajat itu artinya apa sih? Berbisik-bisik, suaranya berbisik-bisik. Ya kalau bahasa kita cuma hawar-hawar aja. Allahumma innaka afuwun karim. Itu kan namanya apa? Munajat, berbisik-bisik. Jadi tidak perlu kencang. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Nggak perlu. Sendiri. Malam-malam orang lagi tidur gitu. Jadi apa? Cukup dengan Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fid din. Itu namanya apa? Bermunajat. Jadi apa? Sendiri. Dan tidak terdengar orang gitu. Namanya juga apa? Bermunajat. Kemudian wali anna salatal laili asyaqqu 'alan nufus. Dan salat malam itu lebih terbuka jiwa kita. Dengan kita salatul lail itu akan terbuka jiwa kita. Dan afdhalul a'mal, jadi sebaik-baik amal adalah akan berpengaruh di dalam ketaatan kita kepada Allah SWT. Dengan kita berqiyamul lail, itu akan memunculkan rasa taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuka rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wali anna qira'ah fi salatil lail aqrabu ila tadabbur. Dan ketika kita sholat kemudian kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, kan di dalam sholat ada ya bacaan ayat Al-Qur'an ya, habis Al-Fatihah itu. Habis Al-Fatihah, makanya kalau kita lihat ulama-ulama kita dulu, termasuk juga para sahabat, Utsman bin Affan disebutkan dalam hadis Utsman bin Affan pernah menghatamkan Al-Qur'an dalam salat malam. Salat malam tapi hatam Qur'an. Bayangin itu. Kita pernah gak gitu? Kita satu malam pernah menghatamkan Al-Qur'an. Kenapa? Karena mereka lebih apa? Sangat bisa untuk lebih khusyuk dan bertadabbur di dalam sholat. Bahkan dari sini jamaah sekalian, kalau kita ingin menghafal Al-Quran ya, kita pakai di dalam sholat kita. Kita menghafal Qurannya di samping kita hafal Qurannya, tapi kita pakai di sholat kita. Habis Fatihah kita baca hafalan kita, itu akan lebih melekat. Akan lebih apa? Melekat hafalan kita, akan lebih apa? Matang. Jadi jangan sampai kita udah hafal, kita nggak pernah pakai. Jadi walaupun kita nggak jadi imam nih, walaupun kita nggak jadi imam di masjid nih, tapi kita pakai di rumah kita untuk melekatkan hafalan kita ketika kita sholat malam atau sholat sunnah, bukan hanya sholat malam itu. Sebab ada orang hafalannya banyak, karena dia nggak pernah pakai. Kenapa? Yang dipakai cuma qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, sholat sunnahnya, kan itu. Akhirnya apa? Banyak hafalan-hafalan yang apa? Yang kelupaan. Atau dia pakai cuma pada saat jadi imam aja deh gitu banyak. Hafalannya apa? Dipakai pada saat jadi imam saja gitu. Maka banyak apa? Hafalan yang kelupaan. Nah, ulama-ulama kita dulu, mereka kenapa bisa hatam sampai malam? Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau di dalam di luar Ramadan, beliau bisa menghatamkan dalam satu bulan ya. Bisa menghatamkan Al-Qur'an satu hari satu kali Al-Qur'an. Tapi kalau di bulan Ramadan 2 kali. Malam sekali dan siang apa? Sekali hatam. Kenapa? Karena mereka pakai di dalam sholat mereka. Di sholat mereka apa? Dipakai gitu. Kalau kita gimana kira-kira? Sholat sunnah kita pakai apa nih? Apa qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas? Umpamanya kita sholat duha deh, pakai yang agak panjang gitu. Tahajud apa lagi? Lebih apa? Bisa mentadabburkan gitu. Dan dengan kita membaca di dalam salatul lail, membaca Al-Quran, itu lebih mendekatkan diri kita untuk bisa bertadabbur. Apa sih tadabbur? Memikirkan isi Al-Quran. Tadabbur itu apa? Memikirkan isi Al-Quran. Kita memahami isi Al-Quran. Dan bisa memutuskan kesibukan dalam hati kita. Kenapa? Karena apa yang ada dalam ucapan kita dan hati kita, itu bacaan Al-Quran. Dan akhirnya pun akan memunculkan rasa kehusuan dalam hati kita dan dalam lidah kita. Maka disebutkan dalam ayat Al-Quran, inna nasyi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun malam, maksudnya untuk apa? Tahajud itu lebih khusyuk. Asyaddu wat'an itu apa? Lebih khusyuk dan lebih mantap ketika kita membaca Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala
Memuji orang-orang yang bangun di waktu malam karena mereka berzikir kepada Allah SWT, berdoa minta ampun kepada Allah SWT dan bermunajat. Di samping mereka sholat dengan mengatakan tatajafa junubuhum manil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini ayat ini di surat Sajadah. Jadi surat Sajadah yang dibaca di hari Jumat, dan di situ ada sunnah sujud tilawah namanya. Pernah nggak dibaca di sini? Sajadah yang sujud tilawah itu disunahkan di Jumat subuh. Nah, itu salah satunya ada ayat tatajafa junubuhum. Lambung mereka jauh. Tatajafa junubuhum apa? Lambung mereka jauh. Maksudnya lambung apa? Ini. Karena kita disunahkan tidur kan apa? Lambung kanan. Ya. Miring sedikit, bukan centang begitu. Apalagi tengkurap, tapi apa? Miring sedikit. Jadi lambung mereka jauh anil madaji' dari tempat tidur. Kalau lambung mereka jauh dari tempat tidur, ngapain dia? Bangun, nggak tidur dia. Jadi lambung mereka jauh dari madaji' tempat tidur. Kenapa? Karena mereka yada'una rabbahum. Mereka berdoa kepada Rabb mereka khaufan wa tama'an, dengan rasa takut dan berharap. Ketika berdoa kita takut kepada Allah SWT, tapi juga kita berharap untuk bisa diterima doa kita, untuk bisa diampuni dosa-dosa kita, untuk bisa diterima tobat kita. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa yang kami berikan rezeki kepada mereka, mereka nafkahkan. Ini Allah SWT memuji orang-orang yang bangun di waktu malam. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka seseorang tidak mengetahui apa yang tersembunyi bagi mereka. Jadi orang nggak tahu apa yang disembunyikan dalam ucapannya, dalam zikirnya, dalam munajatnya, apa yang dilakukan. Min qurrati a'yun, dan itu termasuk bagian dari qurratu a'yun. Jadi orang-orang solihin, min da'bis solihin, menjadikan qiyamul lail itu menjadi qurratu a'yun. Rasa kesejukan mereka. Jadi mereka begitu sejuk kalau sudah bangun malam dan bertahajud. Itulah apa? Para nabi dan rasul begitu, dan juga orang-orang solihin gitu, ulama-ulama apa? Solihin gitu. Sehingga mereka tidak mau meninggalkan. Ketika mereka bangun dan apa? Umpamanya, wah, kesiangan dari subuh nih. Mereka menyesal gitu. Dan berusaha untuk besok tidak lagi mengulangi. Kenapa? Karena bangun malam mereka, qiyamul lail mereka itu sudah menjadi qurratu a'yun. Kita kan kadang-kadang qurratu a'yun itu hanya untuk anak ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratu a'yun. Ya Allah, jadikanlah pasangan hidup saya dan juga keturunan kami menjadi apa? Qurratu a'yun. Menjadi apa? Qurratu a'yun. Nah, untuk anak-anak. Tapi ternyata bukan hanya itu saja. Apa sih qurratu a'yun itu? Sejuk rasanya mata kita memandang. Menikmati. Nah, begitu juga dengan salat, Rasulullah menjadikan qurratu a'yun salat itu. Sebagai jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Jamaah sekalian, Al-Imam Ahmad mengatakan qiyamul lail minal maghrib ila tulil fajr. Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal, yang disebut qiyamul lail itu bisa dari mulai maghrib sampai terbit fajar. Kalau udah subuh udah selesai qiyamul lail. Berarti witir, walaupun kita di ujung-ujung nih mau menjelang subuh, kalau kita udah segini hari nih, salat witir aja. Kita sudah melaksanakan qiyamul lail, walaupun witirnya apa? 1 rakaat. Ya. Kemudian fannafilah bainal isya'in min qiyamil lail. Jadi melaksanakan salat-salat sunnah di antara isya'in itu termasuk min qiyamil lail. Amman nasyi'ah fala takunu illa ba'da naum. Adapun nasyi'ah, bangun malam, tidaklah dia kecuali setelah dia tidur. Ya. Dari sini jamaah sekalian rahimakumullah. Sehingga para ulama membagi malam itu menjadi 3. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam pertengahan, dan sepertiga malam terakhir. Yang paling utama sepertiga malam terakhir. Tapi kalau kita sepertiga malam pertengahan, umpamanya habis isya nih, kita tidur, ternyata jam 11, jam 12 bangun.
Boleh gak kita tahajud? Boleh. Dan kita langsung witir gitu. Kenapa? Karena itu sudah masuk bagian apa? Qiyamul lail. Dan itu sudah termasuk bagian apa? Qiyamul lail. Atau habis isya kita tidur nih. Pas bangun-bangun jam 9, jam 10. Boleh gak kita tahajud? Boleh, tapi sepertiga malam pertama. Sepertiga malam pertama. Artinya apa? Ada qiyamul lail di situ. Namun yang paling utama adalah wa afdalu sholatil lail sulusul lail ba'da nisfihi. Jadi yang paling utama adalah sholat malam sepertiga tersisa dari separuhnya. Artinya apa? Sepertiga terakhir. Ya kira-kira jam 3, jam 4-an lah gitu. Jam setengah 4 menjelang subuh. Sehingga kita apa? Nggak tidur lagi di situ. Dan itulah fahuwa qiyamu Daud. Itu qiyamu Daud. Jadi bagaimana apa? Ibadahnya Nabi Daud, qiyamul lail Daud apa? Sepertiga malam terakhir. Jadi apa? Sepertiga malam terakhir. Jadi ada puasa Daud, ada qiyamul Daud. Dan itu yang paling utama. Artinya di sini jangan sampai kita tinggalkan untuk qiyamul lail. Walaupun di sepertiga awal maunya. Tapi kalau yang sepertiga terakhir itu lebih utama. Dan kita tidak perlu tidur lagi kan? Kenapa? Sambil menunggu subuh. Kita mau apa? Udah sholat tahajud, udah sholat witir, tapi masih baca Quran. Baca apa? Quran. Syekhul Islam mengatakan an-nisful akhir afdalu minal awal. Jadi separuh yang terakhir itu lebih utama daripada yang pertama. Kemudian wa yata'akkadul iksar minad du'a, dan di samping qiyamul lail, kita qiyamul lail itu apa? Salat malam. Maka hendaknya kita juga memperbanyak doa dan istighfar. Jadi jangan sampai kita cuma sholat aja, tapi juga di situ apa? Banyakin doa, banyakin istighfar di akhir-akhir malam. Kenapa? Karena Allah SWT menyebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Jadi jangan sampai orang apa? Tidak beristighfar di situ. Kenapa? Disitulah tempatnya bermunajat, tempatnya di mana seseorang ketika dia berdoa diijabah oleh Allah SWT. Kenapa? Karena itu waktu yang sangat ijabah. Sepertiga malam terakhir. Karena data selulernya nggak ada yang pakai di situ, kecuali orang yang sedang bermunajat. Kalau siang kenapa? Data selulernya banyak yang pakai, sehingga rebutan itu ya, wifi-nya rebutan. Tapi kalau itu nggak ada lagi yang pakai, itu cuma dia doang gitu, atau mungkin beberapa orang gitu. Makanya lebih mudah. Dari sini apa? Jamaah sekalian rahimakumullah, dari sini maka mudah-mudahan kita bisa amalkan ini. Dari sekarang kita udah mulai cita-cita. Pokoknya saya dalam setiap hari harus apa? Qiyamul lail. Kita bangun. Maka yang terbaik, habis sholat isya, jangan kita ngobrol sana ngobrol sini. Atau nongkrong di pinggir jalan. Tidur. Nanti bangun malam. Gitu. Kecuali kata Rasulullah apa? Janganlah kalau la yatahaddas ba'da sholatil isya. La tanam ba'da sholatil maghrib. Jangan kamu tidur setelah sholat maghrib. Kenapa dikhawatirin nanti apa? Isyanya bablas langsung apa? Subuh. Dan jangan kamu berbincang-bincang, bersendaguran setelah isya. Tapi kalaupun ingin lakukan, maka lakukanlah yang bermanfaat. Umpamanya kita di rumah ada kerjaan kita, gitu. Atau di masjid ada rapat dan lain sebagainya, atau ada pertemuan. Gitu. Tapi bukan apa hal-hal yang tidak bermanfaat. Kecuali kalau yang tidak bermanfaat jangan dilakukan. Kenapa? Karena waktu itu waktu yang dimana kita akan ingin menuju kepada qiyamul lail. Ini saja, udah isya kayaknya ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kita amalkan ya. Dari sekarang ini kita cita-cita deh. Pokoknya qiyamul lail. Qiyamul lail, sepertiga malam terakhir. Ini saja, kita tutup. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.